Lagi live. Belum. Udah ini. Oke, sudah. Baik, kita mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian daring PCIM Turki edisi keempat yang dibersamai oleh Ustadz Fahmi Salim LCMA. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya Haidar Syahbudin sebagai moderator pada kajian kali ini. Bismillah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin yang kami hormati, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang artinya kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan, yang ibarat kata apabila ada perlombaan, kita berada di perlombaan, maka kita berada di lap terakhir dalam menuju garis finish. Dan apabila sudah nampak garis finish, maka kita tentunya akan memaksimalkan performa kita untuk mendapat hasil yang diinginkan. Dan hasil daripada orang yang berpuasa adalah tujuannya untuk menciptakan termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. Dan Allah memberikan banyak jalan bagi para hambanya, khususnya bagi orang-orang beriman, untuk mencapai derajat takwa dengan berbagai macam cara yang sudah Allah berikan. Di antaranya, Allah memberikan kekhususan istimewa dalam bulan Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu? Yaitu malam yang khusus diistimewakan oleh Allah hanya berada di bulan Ramadan. Dan di malam itu, sebagaimana juga disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, fi lailatin mubarakah, yaitu di dalam tersebut penuh dengan keberkahan, yang nilainya juga sama dengan 1000 bulan, atau kalau dikonversikan sama dengan 83 tahun. Nah, untuk mempersiapkan, yaitu untuk menggapai malam ini, apa saja yang hendaknya kita lakukan, kapan tepatnya malam ini akan terjadi, dan doa-doa apa saja yang hendaknya kita prioritaskan untuk dipanjatkan kepada Allah. Maka sudah ada Ustadz bersama kita, hadir Ustadz Fahmi Salim, yang akan bersama dengan kita membahas mengenai tema pada kesempatan kali ini. Dan kami umumkan juga kepada hadirin sekalian, apabila hendak bertanya, dipersilahkan untuk bisa menuliskannya di chat box. Atau nanti kalau masih ada waktu, bisa secara langsung bertanya kepada Ustadz. Untuk mempersingkat waktu, maka dengan hormat kami persilahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Fahmi Salim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, sahabat-sahabat yang terhimpun dalam wadah pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Turki, dan juga sahabat-sahabat yang bergabung mungkin juga dari tanah air ataupun dari negara lain. Ya, kita bersyukur, manjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-25 di bulan suci Ramadan. Ya, kita sudah menyelesaikan puasa hari yang ke-24. Ya, hari ini dan malam ini waktu Jakarta, ya, waktu Indonesia Barat, kita berada di malam ke-25 Ramadan. Subhanallah. Ya, luar biasa. Allah Ta'ala memberikan kepada kita karunia yang luar biasa. Ya, yang tidak bisa diberikan, atau tidak semua hamba-hamba Allah dapat keistimewaan dan
karunia yang luar biasa besar seperti ini. Ya, sebab 10 hari terakhir Ramadan ini memang memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, menjadi tujuan para salik, menjadi tujuan setiap hamba Allah yang bertakwa. Ya, menjadi tujuan bagi setiap hamba Allah yang senantiasa ingin mencari ridha Allah dan keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan membawa ya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan terbebaskan dirinya dari siksa api neraka. Inilah 10 malam terakhir yang dikatakan oleh Nabi SAW, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, carilah, burulah, ya, intailah Lailatul Qadar. Ya, jadi Rasulullah minta kita ini untuk mencari betul, ya, memburu betul, ya, mengintai sungguh-sungguh Lailatul Qadar ini di malam ganjil di antara 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita mencari nafkah, mencari uang, ya begitu semangat, menggebu-gebu dengan gairah yang tinggi, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, ya, yang kita cari-cari. Kita mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, tenaga, ya, bahkan juga sampai keluarga kadang-kadang dikorbankan untuk mendapatkan apa yang kita cari berupa nafkah dunia. Ini kita lakukan. Nah, bagaimana dengan urusan akhirat kita? Mestinya kita bisa bahkan lebih, ya, kuat lagi ghirah kita, semangat kita untuk mencari sesuatu yang kata Nabi SAW itu lebih istimewa, lebih mulia, ya, yang dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairu min alfi syahr. Nah, di malam ganjil ini, insya Allah kita akan mentadabburi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qadar ini. Ya, kita berangkat dari mana? Kita berangkat dari asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya surah Al-Qadar ini, ya. Kalau teman-teman, ya, cek, ya, silakan dibuka tafsir Ibnu Katsir misalnya, ya. Situ disebutkan 3 riwayat, ya, yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, meskipun diriwayatkan dari ulama tabi'in, ada juga dari sahabat, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, ya, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, dua-duanya bersumber dari Imam Mujahid rahimahullah. Subhanallah. Imam Mujahid adalah seorang ulama tabi'in, ulama besar. Ya, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Imam Mujahid menuturkan bahwasanya Nabi SAW, ya, menyebutkan ada kisah seorang laki-laki Bani Israel yang mana dia mengangkat senjata berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Nah, luar biasa. 1000 bulan. Berjuang, mengangkat senjata, berjihad di jalan Allah 1000 bulan. Maka kemudian setelah mendengar cerita kisah itu yang mengagumkan, ya, kaum muslimin berdecak kagum, ya, bersyukur, berdecak kagum, dan kemudian turunlah ayat ini dibawa oleh malaikat Jibril, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari kualitas ibadah jihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Ya, itu maksudnya kalau kita kaitkan ayat ini dengan asbabun nuzul. Dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dikatakan bahwasanya Nabi SAW, ya, menyebut ada seorang laki-laki Bani Israel, subhanallah, yang mana dia menghidupkan malamnya, qiyamul lail sampai subuh. Kemudian dia di siang hari berjihad memerangi musuh-musuh Allah sampai sore. Itu dilakukan selama 1000 bulan. Jadi setiap hari kerjanya cuma 2. Qiyamul lail di malam hari sampai subuh, dan jihad di jalan Allah dari siang sampai sore. Subhanallah. Maka kemudian para sahabat terkagum-kagum, ya, mendengar kisah ini, sehingga turunlah ayat apa?
ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu lagi riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah menceritakan bahwasanya Nabi menyebutkan 4 orang rasul atau nabi dari Bani Israel yang mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah barang sekedip mata pun. Ya, sekedip mata itu sekali kita kedip mata berapa detik sih? 1 detik ya. Ya. Sedetik pun mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 80 tahun mereka ibadah. Siapa? Nabi Bani Israel yang dimaksud Ayub, Zakaria, Hazkiel, dan Yusha bin Nun. Itu dalam riwayat tersebut. Maka kaum muslimin berdecak kagum. Dan kemudian Jibril turun membawa kabar gembira. Ya, ini ada malam yang lebih baik ya daripada 1000 bulan yang engkau dan umatmu terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang beribadah 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, teman-teman dirahmati Allah. Apa pelajaran dari asbabun nuzul ini? Pertama, ya, Lailatul Qadar ini membangun karakter. Lihat karakternya sahabat Nabi. Sahabat Rasulullah, ya, terkagum-kagum dengan amal ibadah. Ya, bukan kagum dengan harta, bukan kagum dengan kekuatan fisiknya, bukan kagum dengan keberaniannya. Ya, kalau masalah keberanian, masalah kekuatan fisik, sahabat Nabi juga pemberani. Sahabat Nabi itu orang yang tidak pernah takut mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang luar biasa, mujahidin. Ya, selalu siap mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya untuk terjun di medan pertempuran seperti apapun. Mereka tidak kagum dari sisi fisiknya. Ya, bukan kagum dari kekuatan keperkasaannya atau keberaniannya orang ini, bukan. Ya, kalau kita sekarang mengagumi apa? Cerita-cerita tokoh-tokoh wayang, ya, pewayangan Sakti Mandraguna. Apa itu yang namanya siapa? Banyak tokoh-tokoh pewayangan Mahabharata, ya, Pandawa 5. Oh, dihafal, tahu kehebatan-kehebatannya. Nah, itu mungkin untuk orang tua yang paham, ya kan, di daerah Pulau Jawa. Untuk anak-anak generasi milenial sekarang, ya, anak-anak kita, generasi muda kita kagumnya dengan siapa? Dengan Avenger, dengan tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh komik, ya, komik DC komik atau kemudian Avenger, ya, itu tokoh-tokoh hayalan semua. Tokoh-tokoh yang tidak ada dalam dunia nyata. Superman, Batman, apalagi, Captain America, apalagi, macam-macam, ya, semuanya ada. Ya, itu yang kita kagumi, kekuatan fisiknya, keperkasaannya, kesaktiannya, ya, tidak bisa dikalahkan. Seperti siapa itu? Thor, Masya Allah. Ya, teman-teman udah pada tahu semua, hafal, nonton semua ini. Ya. Nah, kalau sahabat Nabi itu bukan kagum fisiknya, bukan mengagumi kekuatannya, keperkasaannya, keberaniannya. Yang dikagumi, kenapa mereka mengagumi laki-laki Bani Israel ini yang berjuang 1000 tahun berjihad di jalan Allah? Mereka memikirkan, pahalanya berapa ya? Nah, hebat sekali ini. Pahalanya ini berapa ini? Berhasil mengumpulkan pahala. Berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Qiyamul lail di malam hari, siang hari berjihad di jalan Allah 1000 bulan. Subhanallah. 80 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah maksiat. Hebat sekali. Ya. Yang dilihat apanya? Mereka kagum kepada apa? Pahala. Ya. Ini bedanya kita dengan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mengagumi fisiknya, keren, ganteng, kaya, ya, kemudian pemberani dan lain sebagainya. Kalau sahabat Nabi itu karakternya bukan seperti kita. Kalau sahabat Nabi itu mengagumi sesuatu, seseorang itu karena di balik itu ada nilainya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berlomba-lomba. Ini
Ini yang membedakan ya generasi sahabat Nabi SAW dengan generasi Muslim sesudahnya. Kalau kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk dunia. Tapi mereka berlomba-lomba untuk mencari ridha Allah, mencari karunia Allah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menginginkan, kami ingin seperti itu ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Kami mengagumi ibadah mereka. Kami pengen dapat pahala seperti itu. Usia kita umat Rasulullah ini kan pendek-pendek ya Mas ya. 60 sampai 70 tahun. Subhanallah kata Rasulullah, ummati baina sittin wa sab'in. Ya, umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Nah, bagaimana kita bisa berlomba-lomba ya, bisa seperti mereka kaum umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu yang ibadahnya luar biasa, 1000 bulan qiyamul lail tiap hari, 1000 bulan mereka berjihad di jalan Allah tiap hari. Tidak pernah maksiat kepada Allah barang sekedip mata pun. Subhanallah. Lam ya'sullaha tarfata ainin. Nah ini pembangunan karakter. Inilah yang menyebabkan Allah turunkan ayat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa? Karena Allah melihat ya karakter sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kehebatan, keistimewaan tersendiri. Mereka melihat kepada kualitas amal, kepada kualitas pahala ya. Sehingga Allah turunkan rahmat. Dan rahmat ini kita rasakan oleh kita ini. Umat yang jauh dari zaman Rasulullah, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa, berguru dengan para sahabat Nabi, kita masih dapat limpahan rahmatnya dari Allah. Dengan apa? Lailatul Qadar setiap tahun. Di bulan suci Ramadan. Kenapa Allah turunkan Lailatul Qadar itu? Ya, kenapa Allah tegaskan kami turunkan Al-Quran di malam yang mulia? Yang malam mulia itu kalau ibadah kalian di dalamnya itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Lebih baik. Bukan sama lagi. Lebih baik. Ini karena apa? Lihat hikmahnya. Ya. Rahmat Allah turun. Yang namanya Lailatul Qadar ini ditetapkan untuk umat Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti. Kenapa? Karena kualitas karakter generasi sahabat yang mendambakan kesalehan, berlomba-lomba dalam kebajikan, berlomba-lomba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya subhanallah. Maka itulah Allah turunkan surah Al-Qadar. Ya. Ini yang pertama, membangun karakter kita. Lailatul Qadar. Kita harus melihat ya, jangan fisik, tapi lihatlah amal kita. Lihat cita-cita kita yang tertinggi, bukan untuk meraih dunia semata-mata, tapi juga untuk meraih akhirat yang jauh lebih baik. Makanya doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, membangun karakter ya, dari surah Al-Qadar ini. Bagaimana? Kita lihat karakternya nabi-nabi yang dicontohkan dalam kisah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Yaitu 4 Nabi Bani Israel. Nabi Ayub, Nabi Zakaria, ya, Hazkiel dan Yusha bin Nun. Yang mana mereka adalah ahli ibadah. Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit. Ya, dia orang kaya, dia orang hebat, dia orang paling dermawan, dia konglomerat. Ya, tetapi kualitas Ayub, kualitas Zakaria tidak berubah ketika mereka mendapatkan nikmat atau ketika mereka dirundung musibah. Mereka tetap sama kualitasnya sebagai abid, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat orang-orang sukses, orang-orang saleh itu bagaimana? Ya, ketika diuji oleh Allah tidak berkurang ibadah. Ketika dia diuji dengan kenikmatan tidak kurang syukurnya. Nah, ini subhanallah. Diuji dengan kesulitan, musibah, tidak kurang sabarnya, tidak kurang ibadahnya. Ya, malah tambah bersabar, tambah syukurnya kepada Allah, tambah zikirnya kepada Allah. Dan ketika diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, mereka tidak lalai, mereka tidak lupa, mereka tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia. Ya, inilah kualitas orang saleh. Karakter. Kita harus membangun karakter seperti siapa? Ayub, Zakaria. Ayub diuji dengan penyakit. Zakaria diuji dengan apa? Dengan keturunan. Ya.
belum punya keturunan. Subhanallah. Maka ayo berdoa kepada Allah. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa penyakit. Ya, tertimpa musibah. Engkau lebih tahu apa jenis penyakitnya. Dia tidak menyebutkan nama penyakit. Ya, minta sembuh saja enggak sama Allah. Ya, coba lihat doanya. Tidak minta sembuh, tidak sebutkan jenis penyakitnya. Anni massani yadurru. Saya ditimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah ya Allah Tuhan yang maha menyayangi dari para penyayang. Itu aja doanya. Ya, enggak minta macam-macam. Subhanallah, ini orang luar biasa. Sehingga fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ya, subhanallah. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Allah kembalikan kesehatan lahir batin. Allah kembalikan kekayaannya yang sudah habis, lenyap. Allah kembalikan lipat gandakan keluarga dan keturunannya yang tadinya menjauh. Subhanallah. Inilah berkah kesabaran. Demikian pula Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa aslahna lahu zawjah. Ya, wa aslahna lahu zawjah. Ya, itu diperbaiki. Ya, istrinya itu ternyata mandul. Ya, lalu kemudian diperbaiki oleh Allah. Kalau Allah ya sudah turun tangan, kun fayakun, selesai urusan. Ya, tidak melihat mustahil, ini orang sudah tua. Perempuan istri Zakaria sudah tua, tidak bisa lagi hamil, tidak bisa mengandung lagi. Tidak, kalau Allah sudah berkehendak, itu hukum alam ini bisa dirubah sama Allah. Ya, tapi syaratnya bagaimana? Syaratnya kita harus banyak bersabar. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Engkau adalah yang maha mendengarkan doa. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Sebagaimana Zakaria melihat di mihrabnya Maryam, Allah turunkan makanan dari surga, makanan dari langit. Ya. Untuk siapa? Maryam. Maryam tidak berusaha. Maryam tidak cari makan. Turun. Allah turunkan makanan dari langit, saudara. Ya. Berarti apa? Allah itu berkuasa, berkehendak kalau sudah menginginkan kebaikan bagi hamba-Nya. Maka di situ Zakaria sadar. Hunalika da'a Zakaria. Dia berdoa, mohon kepada Allah. Setelah melihat apa yang dilihatnya kepada Maryam. Ya. Anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah memberi rezeki kepada siapa hambanya, dia tidak akan hitung-hitung. Maka dalam situasi kita kesulitan seperti ini, ya mahasiswa mungkin ya kena dampak lockdown di Turki, di kota-kota di Istanbul, di Ankara, di Izmir, di mana lagi? Ya di kota-kota lain lah. Ya. Banyak ya, termasuk yang ada saljunya itu. Nah, itu ya bursa dan lain sebagainya ya. Mungkin kena dampak sama dengan di Indonesia. Di Indonesia ini yang kena PHK jutaan orang. Belum yang karyawan dipotong gajinya. Subhanallah. Yang punya usaha sekarang ya kembang kempes ya, tidak ada yang beli. Coba semuanya kan ada pembatasan sosial luar biasa ya, semua aset, semua usaha menurun ya, terpengaruh semua masyarakat kita. Subhanallah. Maka di tengah situasi sulit ini Allah hadirkan Ramadan. Ada Lailatul Qadar ya, untuk apa? Meningkatkan kualitas ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan spiritualitas kita. Ya, menguatkan ini penting spiritualitas ini. Ya, sebagai modal kita, sebagai penguat hati kita. Nah, mengapa Allah turunkan Lailatul Qadar? Bagaimana? Ini untuk memakmurkan usia manusia umat Rasulullah SAW, ya, membawa keberkahan. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanya bagaimana menggapai keberkahan di 10 hari terakhir ini, Pak Ustaz, ya,
Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti petunjuk daripada Rasulullah SAW, ya. Petunjuk dari Nabi jelas, ya. Dengan apa? Menghidupkan ahya lailahu wa ayqaza ahlahu wa shadda mi'zarahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha radhiyallahu an, ya, itu Rasulullah kalau sudah masuk malam 10 hari terakhir Ramadan, beliau bangunkan keluarganya, ayo bangun salat, ya. Ahya lailahu, menghidupkan malam, ya. Menghidupkan malam bukan untuk senang-senang, bukan untuk senda gurau, bukan untuk nonton sinetron. Nah, Turki ini sinetronnya hebat-hebat, ya kan? Digandrungi di dunia Arab sampai ke Indonesia. Ya, saya kalau sebelum Ramadan itu bisa nonton serial Turki sampai berjam-jam. Ya, Sultan Abdul Hamid lah, apa itu Ertugrul lah, macam-macam. Ya, hebat-hebat sinetron Turki ini. Itu nggak ada matinya cerita itu, ya. Luar biasa. Tapi di bulan Ramadan kita menghidupkan malam bukan untuk nonton sinetron, bukan untuk nonton komedi, ya. Ada kalau di Indonesia itu apa itu Facebooker, apalagi macam-macam, ya, yang tidak jelas, tidak ada manfaatnya. Menghidupkan malam kita dengan ibadah kepada Allah. Apa? Ini dicontohkan Rasulullah SAW, ya, yaitu dengan tilawatil Quran. Perbanyak tilawatil Quran. Kemudian apa? Qiyamul lail, salat tahajud di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian dengan apa lagi? Sedekah, ya. Perbanyak sedekah. Ya, sedekah. Ayo. Kalau kita nggak bisa sedekah, mahasiswa nggak bisa sedekah, kita ini ahli penerima sedekah ini Pak Ustadz. Ya, aja orang lain bersedekah. Ya kan? Kirimkan, bikin poster, bikin apa namanya flyer, ajakan donasi untuk bersedekah, ya. Di tempat masing-masing, perbanyak sedekah, ya. Mau sembako, mau uang tunai dan sebagainya. Besar kecilnya nggak usah ditentukan, ya. Kalau ya minimal ya kalau untuk uang rupiah 5.000 lah, ya. Masa 1.000 perak. 1.000 perak di Jakarta nggak dapat beli bala-bala. Ya, bakwan harganya 2.500 sekarang. Tidak ada yang 1.000 kalau di Jakarta. Mungkin kalau di Jogja, di kota kecil lainnya mungkin bisa. Jakarta tidak dapat 1.000 perak. Sedekahlah minimal dengan berapa? 5.000 perak. Subhanallah. Berharga ini. Ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, dalam surat At-Talaq ayat 7 Allah Ta'ala berfirman, yunfiqhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang memiliki, ya, kelapangan rezeki, dia berinfak. Dan orang yang disempitkan rezekinya juga, hendaklah dia berinfak. Jadi sama-sama, ya, diperintah oleh Allah. Yang berkelebihan infak, yang disempitkan rezekinya berinfak. Justru kalau orang yang disempit rezekinya berinfak, ini luar biasa. Kalau orang kaya berinfak biasa, ya, itu udah biasa, nggak istimewa. Tapi yang istimewa, orang lagi disempitkan rezekinya, kena lockdown, mahasiswa Turki mau berdonasi, berinfak. Subhanallah, 1 lira, 2 lira, 3 lira, ya, kan bisa. Ya, kita tidak melihat, kita ini Pak Ustadz mustahik aja ini, bukan bersedekah. Jangan berpikir begitu, ya. Liyunfik lusa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah, ya. Yang istimewa di mata Allah adalah ketika orang lagi susah bersedekah. Nah, kalau orang senang berkecukupan, sedekah wajar, ya, tidak ada istimewanya. Meskipun dia dapat pahala, tetapi secara etika, secara moral, orang tidak mampu, dia bersedekah, luar biasa, Allah akan lipat gandakan. Maka Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak memaksa, ya, membebankan sesuatu, ya, termasuk menyuruh sedekah, kecuali dengan apa? Kadar kemampuannya, sesuai yang dengan Allah berikan kepada kita, ya. Dan Allah menjanjikan apa? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan berikan, akan jadikan setelah kesulitan ada kelapangan. Apa? Dengan bersedekah, dengan infak. Ya, kalau kita sedekah di tengah-tengah masa sulit begini, Allah akan berikan jalan keluar. Allah berikan kemudahan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya, sedekah itu tadfa'ul sab'ina bala'an.
sedekah itu bisa menolak 70 macam bala. Yang paling ringan adnaha, ya, al-juzam wal baras. Dia akan menolak, akan melenyapkan penyakit apa? Kusta, ya, atau lepra. Subhanallah. Itu yang paling ringan. Nah, termasuk COVID-19. Ya, insya Allah akan dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah. Kalau kita semua umat Islam ini, ya, rajin bersedekah. Insya Allah. Ya, apalagi kata Rasulullah SAW apa? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, takwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu. Lindungilah diri kamu dari siksa api neraka. Ya, walaupun dengan bersedekah dengan separuh kurma. Ya, kurma dibelah dua. Satu sebelah saya makan, satu sebelah lagi saya kasih orang untuk dimakan. Subhanallah, itu bisa melindungi kita dari siksa api neraka. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman dirahmati Allah, mari isi Lailatul Qadar dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dan juga doa. Ya, doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, suka untuk memaafkan hamba, maka ampunilah, maafkanlah dosa-dosa hamba ini. Ya, ini yang doa yang kita minta. Ya, boleh nggak Pak Ustadz doa minta jodoh? Lailatul Qadar boleh. Boleh nggak kita minta doa supaya utang-utang kita dilunasi? Boleh. Ya, boleh nggak apa Ustadz supaya minta kita supaya dikasih beasiswa? Boleh. Itu dunia boleh aja ada minta. Tapi yang paling utama diprioritaskan, ya, ketika Lailatul Qadar itu minta apa? Permohonan maaf. Permohonan maaf dari Allah. Itu yang paling utama. Sebab kita minta dunia ini udah tiap hari. Apa enggak bosan minta dunia terus sama Allah? Ya. Maka mintalah di 10 malam terakhir ini kepada Allah. Ya, itu minta pengampunan dosa. Ya. Bukan berarti doa yang lain tidak boleh. Boleh. Tapi jangan kebanyakan. Ya. Yang perlu dibanyakkan doa kita adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Kalau Allah sudah memaafkan dosa kita, apapun keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Orang kalau udah disenengin sama bos, sama atasan, ya, apa aja kita mau, ya, yang kita mau dikasih. Ya, begitu logikanya. Jangan kita nggak minta maaf sama Allah, tapi kita minta dunia terus. Ya, ibarat kata bos bilang, emang lu siapa, bos? Ya, lu siapa? Minta terus. Minta maaf aja kagak pernah. Lu minta dunia mulu sama gue. Ya, itu ilustrasi. Walillahil matsalul a'la. Tentu Allah tidak seperti itu. Ya, tetapi ini kita di manusia saja Bang bisa. Nah, kalau Allah sudah ridho, Allah sudah cinta, Allah sudah maafkan kita, dosa-dosa kita dimaafkan, apa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah? Insya Allah semua doa-doa kita, hajat dunia kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir tentang i'tikaf. Ini bagaimana Pak Ustadz tentang i'tikaf? Ya, ada yang bertanya. Ini kan i'tikaf itu syaratnya di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, Al-Baqarah 187. Kemudian praktek Nabi juga selalu di masjid yang namanya i'tikaf, apalagi 10 hari terakhir. Ya, kalau beliau itu i'tikaf di masjid dan tidak masuk pulang ke rumahnya kecuali dalam keadaan darurat mendesak. Ya, dalam keadaan yang jarak, kata Sayyidah Aisyah. Ya kan rumahnya Aisyah itu kan berdempetan dengan Masjid Nabawi. Ya, dengan Raudhah yang sekarang kita saksikan itu. Jadi makamnya Rasulullah SAW. Ya, itu nggak pernah beliau masuk selama 10 hari. Itu di masjid. Kalau masuk itu kecuali dalam keadaan darurat saja masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah itikafnya di rumah. Kalau perempuan memang itikafnya di rumah, di musola rumah atau musallal bait atau masjidul bait. Ya, ini ulama semua mengatakan demikian. Ya, lebih utama itikaf perempuan itu di musola rumahnya. Meskipun ada ulama yang boleh kan, oh ini berlaku umum, laki-laki dan perempuan sama, itikafnya di masjid. Ya, tapi ini dalam kondisi normal. Ya, dalam kondisi tidak ada wabah, tidak ada penyakit, tidak ada konflik, tidak ada perang dan sebagainya. Tapi dalam kondisi pengecualian, ya, darurat, ini ada dispensasi, ada keringanan. Kalaupun
jumhur ulama berpendapat tidak sah i'tikaf kecuali hanya di masjid. Maka kalaupun kita mengambil pendapat ini, maka kita bisa dengan alternatif lain meskipun tidak di masjid. Bukan i'tikaf namanya kita ibadah di rumah, namanya memang bukan i'tikaf kalau menurut jumhur ulama, ya. Tapi kita bisa mengikuti sunnah Rasul meskipun tidak kita di dalam masjid. Itu dengan apa? Tadi ayaqaza ahlahu, ya, ahya lailahu wa syadda mi'zarahu. Hidupkan malam, bangunkan keluarga, sholat bersama-sama, ya. Kemudian banyak bersedekah, banyak tilawah, banyak tahajud, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya sama. Kita dapat Lailatul Qadar, sama dapat Lailatul Qadar. Insyaallah, walaupun tidak kita lakukan ibadah i'tikaf di dalam masjid. Namun ada pendapat, ya, sebagian ashabus Syafi'i, ya, ashabus Syafi'i berpendapat, dan kalangan ulama Malikiyah, ya, ulama Malikiyah berpendapat boleh laki-laki dan perempuan itu i'tikafnya di mana? Di masjid rumah, ya. Ya juzu lirijali wan nisa li anna tatawwu fil buyut afdal. Sebab yang namanya ibadah sunnah itu afdalnya di mana? Di rumah. Ya, memang yang rajih itu adalah di dalam masjid i'tikaf, ya, tapi itu adalah hukum asalnya. Kaidah asalnya begitu. Untuk apa? Memakmurkan masjid, ya, dan untuk sampai kepada maqasid i'tikaf, yaitu mengurung diri dari syahwat, ya. Nah, mengurung diri dari syahwat hanya bisa kan di masjid, ya enggak? Kalau kita di rumah, kita bisa terpikiran santai-santai, tidur-tidur, makan-makan, ngopi-ngopi, nonton TV, ya kan? Nah, kalau di masjid apa yang dilakukan? Ya sudah, ibadah doang. Itu namanya maqasid i'tikaf, untuk mengurung diri dari syahwat, ya. Mengurung diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu maqasidnya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, orang selama 2 bulan ini sudah di rumah, kemudian ada karantina, ada lockdown, ada PSBB, apapun namanya, maka ini kata pendapat ulama, ya, seperti dalam situs Islam Online, ya, islamonline.net, itu yurajjihu ra'ya ba'dil malikiyah, mentarjih pendapat sebagian ulama Malikiyah yang membolehkan i'tikaf di masjid rumah. Dengan syarat apa? Satu, i'tikafnya, ibadahnya ya memang betul di masjid rumah, di musola rumah, bukan di kasur i'tikafnya, ya. Bukan di sofa i'tikafnya, tapi di musola rumah yang memang di situ khusus untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus berdiam di situ, ya. Tidak keluar dari situ kecuali untuk, ya, buang hajat, ya, ke toilet, ya, atau untuk buka puasa, sahur, ya. Dia bisa ambil makanan ke dapur dan sebagainya selama masa i'tikaf, ya, selama masa i'tikaf. Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Sibuk beribadah. Sebab sama dengan aktivitas di masjid. Ya, berarti kalau mau mindahkan i'tikafnya dari masjid ke rumah, yaitu berarti dia memang sibuk beribadah di tempat itu, di musola rumah itu, ya. Subhanallah. Jadi itu yang harus dilakukan. Ya, kalau enggak begitu namanya bukan i'tikaf. Berarti kita ibadah biasa saja, sama. Dan dengan tilawah, qiyamul lail, ya, dengan kita banyak bersedekah meskipun tidak niat i'tikaf di musola rumah, insya Allah kita juga dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya prinsipnya itu adalah untuk apa? Ahya lailahu wa ayqaza ahlahu, kemudian wasyadda mizarahu. Demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Fahmi Salim atas materi yang telah diberikan. Jadi meskipun Ramadan kali ini dalam kondisi yang berbeda, tetap kita usahakan untuk bisa memburu nikmat Lailatul Qadar ini. Dan kemudian kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu tanya jawab. Dan kepada teman-teman yang hendak bertanya, kami persilahkan. Ustaz, saya ingin bertanya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya jelang Ramadan, Ustaz, dari Bursa. Ya. Ingin bertanya, Ustaz, terkait Lailatul Qadar. Apakah seorang hambanya atau seorang muslim ini mampu merasakan apabila memang dia mendapatkan Lailatul Qadar itu? Dan apakah memang implikasi Lailatul Qadar ini dapat dirasakan setelah kita melalui Ramadan? Dan bagaimana juga menjaga kebahagiaan Ramadan ini meskipun dalam suasana pandemi dan mungkin setelah Ramadan ini berlalu. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas Ramadan. Ya. Apakah seorang bisa merasakan ya dia mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Ya, bisa, tentu bisa merasakan. Kenapa? Karena memang malaikat itu turun ke dunia, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu turun memang untuk membawa rahmat Allah. Ya, untuk menyapa hati-hati hamba-hamba Allah. Ya, kita seperti diusap hati kita ini. Ya, kita merasakan apa? Getaran. Ya, di malam Lailatul Qadar kalau kita ibadah di malam itu kita merasakan getaran. Hati kita ini seperti diusap oleh malaikat yang turun berbondong-bondong. Ya, malaikat itu turun berbondong-bondong ke dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Itu untuk merayakan, setiap tahun merayakan turunnya Al-Qur'an. Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Qur'an kami turunkan di situ. Di malam yang mulia ini. Maka di Lailatul Qadar ini adalah ya momentum ya malaikat ini turun berbondong-bondong ke dunia untuk merayakan. Ya, ini festival. Tapi bukan festival sembarangan. Bukan festival hura-hura, tapi merayakan turunnya Al-Qur'an kepada manusia. Dan menyapa hati-hati hamba Allah yang menempa dirinya di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Mereka mendoakan hamba-hamba ini, menyapa hati mereka supaya diteguhkan dalam iman Islamnya. Ya. Biizni rabbihim min kulli amrin. Membawa apa? Salam. Membawa kedamaian. Ya. Karena inti daripada Islam itu adalah berdamai dengan Allah. Berdamai, merasakan kedamaian itu dengan hukum syariat Allah. Dan bagaimana menebarkan kedamaian dari syariat Allah ini kepada seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Ya, bukan berdamai dengan COVID-19. Nah, tapi berdamainya dengan Allah. Ya, dengan syariat Allah. Itulah yang dibawa misi oleh para malaikat itu turun ke dunia. Merayakan nuzulul Quran di Lailatul Qadar. Ya, ini yang harus kita catat. Harus kita catat. Ya, dia membawa malaikat-malaikat ini apa? Membawa salam, ya, menyapu, membersihkan hati setiap hamba yang ibadah pada malam Qadar itu. Ya, berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan rahmat kepada kita, meneguhkan iman Islam kita, supaya menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen ya kedamaian yang ditebarkan oleh agama Islam ini, saudara. Maka ada perubahan. Ya, pasti orang yang dapat Lailatul Qadar itu cirinya adalah perubahan dalam karakter, perubahan dalam akhlak, perubahan dalam semakin dia komitmen berpegang teguh kepada ajaran Islam. Gitu. Bukan dilihat dari ciri-ciri fisiknya, oh jidatnya makin hitam, ya, atau matanya makin tambah merah karena kurang tidur, ya enggak, ya. Sebab pembuktiannya itu nanti bukan di saat ini, tetapi nanti di luar Ramadan. Apakah kita berhasil menjadi orang bertakwa atau tidak, itu bergantung. Ya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan takwa, mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, nanti dibuktikan di luar bulan Ramadan itu dia menjadi hamba Allah yang benar, yang jujur, yang adil, yang membenci kezaliman, membenci kemusyrikan, membenci penyimpangan-penyimpangan akhlak, penyimpangan akidah. Itu harus dibuktikan. Ada perubahan, perbaikan, ya, kualitas, ya,
karakter menjadi lebih baik. Itu demikian, Allah alam. Baik. Untuk penanya selanjutnya, apakah ada? Oh, silakan dari Mas Hananto, dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Hananto dari Jepang, Ya. Jepang. Apa namanya, Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan dikisahkan biasanya di malam-malam ganjil gitu. Cuma yang jadi lucu ini kan kalau misalnya penentuan awal Ramadan berbeda kan gitu. Sudah ngitung ganjil tapi taunya beda awal Ramadan jadi genap jadinya. Kalau misalnya hanya menghitung ganjil, malam ganjil saja, jadi bisa jadi meleset begitu. Kalau nggak setiap malam kita iktikaf atau lupa karena hitungannya begitu kan. Karena apalagi mungkin di belahan dunia itu kan malamnya juga berbeda, tanggalnya juga berbeda. Sebenarnya apakah mutlak di malam ganjil atau atau bisa di hari yang lain begitu? Maksudnya tidak harus di 10 hari terakhir juga kan gitu. Itu satu, Ustaz. Yang kedua yang kedua? Masalah zakat, Ustaz. Masalah zakat. Dikisahkan itu apabila orang meninggal itu kalau ditanya ingin hidup lagi itu kan mau sedekah begitu. Kenapa yang disebut sedekah gitu? Kok itu kan sunnah begitu ya, sedekah itu. Kok bukan yang wajib gitu yang disebut, mau zakat itu. Sementara zakat di Indonesia ini kalau kita lihat Basnas itu datanya baru masuk 6 triliun begitu. Padahal kalau kita lihat potensi zakat itu dengan pendapatan per kapita Indonesia sekarang 60 juta per tahun dengan penduduk 200-an juta muslim, lebih ya 200-an, itu kalau dihitung-hitung bisa potensi zakat itu 200 sampai 300 triliun. Dengan asumsi itu kali 2,5% lah begitu. Dengan pendapatan per. Nah, ini apakah kesadarannya yang kurang atau banyaknya para muzaki yang saya nyalurin sendiri aja lebih ke orang-orang dekat begitu, sehingga tidak terhitung di dalam badan amil gitu. Nah, mungkin dua itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan ya dari teman-teman PCIM Jepang. Ya, begini. Lailatul Qadar itu ya pasti terjadi di malam hari. Maka kalau definisi malam itu kapan? Dari maghrib sampai subuh. Ya. Dan waktu perputaran bumi ini siang dan malam juga kan berbeda-beda. Lasyamsu yambaghi an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ya kan? Seperti dalam surat Yasin. Ya, itulah sunnatullah. Nah, maka itu jadi malaikat ini turun di waktu malam itu memang dia berarti dia berlaku sepanjang hari. Ya, selesai malam di Jakarta, sudah terbit fajar, malaikatnya turun lagi, sudah naik turun lagi di mana? Mungkin di Amerika. Ya, mungkin di kalau Lailatul Qadar ini kan lebih dulu Jepang berarti. Ya kan? Selesainya itu lebih dulu di Jepang. Lebih dulu di Australia. Nah, baru setelah dari Jepang, dari Australia ke Jakarta, ke Indonesia, ke wilayah-wilayah Nusantara. Nah, setelah Indonesia selesai, beralih lagi ke mana? Ke Timur Tengah, ya ke Asia Selatan, kemudian ke Timur Tengah,
Setelah Lailatul Qadar selesai di Timur Tengah, ke Eropa, ya, di Afrika, subhanallah. Inilah. Jadi perputaran sepanjang ya hari itu, ya, itulah Lailatul Qadar, ya, bagi yang terkena malam, definisi malam dari setiap zona atau wilayah yang ada di permukaan bumi ini. Begitu, Mas. Ya, jadi nah, berkaitan dengan apa? Misalnya ada penentuan beda nih, awal Ramadan antara satu kelompok dengan yang lain, antara pemerintah dengan ormas, ya. Nah, di situ ya seperti kita yakini, seperti yang kita yakini, malam berapa yang kita yakini, yang kita mulainya itu. Ya, apakah mungkin Lailatul Qadar turun 2 kali ya dalam satu wilayah? Nah, ini bukan wilayah kekuasaan kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah berkehendak bisa saja ya Allah jadikan ya malam Qadar untuk Muhammadiyah misalnya. Nah, nanti besok malamnya untuk yang ikut pemerintah, ya kan bisa jadi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi ya ketika misalnya Allah memutuskan atau menghendaki satu malam saja Lailatul Qadar, meskipun ada perbedaan awal penentuan hari pertama puasa, ya, maka di mana kita merasakan ada kedamaian, lalu kemudian ada tanda-tanda alam sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya? Misalnya, tatlu'u syamsu sabihataha la syu'a'a laha. Ketika matahari terbit di pagi harinya, yang malamnya tadi Lailatul Qadar, itu paginya matahari cahayanya itu tidak menyorot cahayanya, tidak panas. Subhanallah. Sebagian riwayat Muslim, Sabihatu Lailatul Qadar tatlu'u syamsu la syu'a'a kana tistun hatta tartafi'. Nah, adem, meskipun ada cahaya tapi dia seperti tertutup awan atau kabut, ya, sehingga tidak terlalu menyorot, ya, dan enak dirasakan. Subhanallah. Padahal cahaya matahari yang terbaik ya adalah pada waktu-waktu duha, ya, mulai dari jam 7 sampai jam 10. Itu cahaya matahari terbaik untuk kesehatan kita. Ya, kenapa? Karena sorotannya itu. Ya, karena masih bagusnya itu. Tapi di hari ya malamnya Lailatul Qadar, di paginya itu sampai jam 10 sampai sebelum nanti naik dia waktu zuhur ya berada di tengah-tengah, itu tidak terlalu menyorot. Subhanallah. Ini ciri-cirinya. Kemudian lihat lul qamar fiha mithla syaqti jafnah. Ya, bulan itu muncul di malam itu seperti Seperti potongan alis, ya, tipis sekali. Ya, ayyukum yadhkur hina tala'al qamar wa huwa mithlu syaqti jafnatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang ketiga adalah ya malamnya itu cuacanya itu stabil, ya, tidak panas dan tidak dingin. Tidak panas dan tidak dingin. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Lailatun talqah la harrah wala baridah tusbihu syamsu yaumaha hamra'a dha'ifah. Ya, malam yang stabil, cuacanya tidak dingin, tidak panas. Meskipun ada di musim panas atau meskipun kita sedang puasa di musim dingin, dia cuacanya itu stabil, tengah-tengah, ya. Tengah-tengah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Subhanallah. La yurma fiha binajmin, yang keempat. Di malam itu, ya, kata Nabi SAW, adalah lailatun baljah, muniratun mudhi'atun la harra wa la baridah la yurma fiha binajmin. Tidak ada meteor, tidak ada bintang-bintang yang jatuh gitu ya, yang memberikan kilatan-kilatan cahaya. Kenapa? Di saat itu ya tidak ada asyuhub allati tursal ala syayatin, ya. Tidak ada Allah melemparkan meteor-meteor itu kepada syaitan. Nah, itulah. Nah, jadi barangkali dengan ada kita perhatikan tanda-tanda alam ini, kita bisa merasakan, oh ini barangkali Lailatul Qadar. Bisa jadi
dengan adanya. Itulah hikmahnya kenapa ada perbedaan, ya, supaya kita semakin ya dewasa untuk mendekatkan tentang masalah penentuan awal Ramadan ini. Nah, yang kedua mengenai potensi zakat. Ya, potensi zakat ini penting ya untuk kita kembangkan, sosialisasikan. Ya, kenapa? Pertanyaannya di ayat surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Mengapa mereka milih sedekah? Karena sedekah itu ya tidak perlu waktu yang lama, singkat ya. Kalau zakat mesti nunggu setahun haulnya. Ya, nisabnya dia nunggu dulu sesuai apa? Dia mampu nggak untuk mengeluarkan harta zakat itu setelah mencapai nisabnya, setelah dikurangi biaya konsumsi domestik dan sebagainya, ada kelebihan ada apa namanya keuntungan kotornya bersihnya itu ya mencapai nisab. Nah, berarti kan untuk berzakat perlu waktu yang lama. Nah, kalau sedekah ada di kantong 500 perak, kita sedekahkan jadi. Kalau zakat kan mesti nunggu dulu, harta kita berkembang, harta kita menghasilkan, ada pasif income dan lain sebagainya. Nah, itulah rahasia kenapa orang yang merugi di akhirat nanti pengen kembali ke dunia itu hanya untuk bersedekah. Iya, itu rasanya karena waktunya singkat dan tidak perlu lama-lama. Ya, dengan seberapa pun dia bisa bersedekah itu karena kemuliaannya sedekah. Kalau sholat perlu wudhu dulu, ya. Kemudian berapa rakaat lagi dia lakukan kelamaan, ya. Malaikat nggak mau nunggu, ya. Kalau puasa mesti puasa dari pagi sampai sore, kelamaan, ya. Malaikat nggak mau nunggu, harus sedekah, ya. Itu cukup 2 detik keluarkan apa harta dari kantong kita, berapapun nominalnya, sudah jadi sedekah. Subhanallah. Nah, ini bukan berarti kita mengesampingkan kewajiban berzakat. Zakat itu penting. Hanya memang ada kalangan umat ini yang membagikan zakatnya melalui amil, ada yang tidak. Betul. Dan saya kira umat Islam sudah semakin sadar tentang pentingnya amil. Kenapa? Pentingnya amil ini adalah untuk pendataan. Kemudian untuk pemerataan distribusi kepada asnaf ya yang berhak mendapatkan zakat. Ya, tetapi kalau kita mau mengeluarkan sendiri pun boleh karena kita yang tahu siapa yang menjadi sasaran zakat ini. Ya, dari lingkungan terdekat kita, di wilayah kita, keluarga kita misalnya. Kita lebih tahu, monggo silahkan. Nah, kalau mau begitu bisa juga dilaporkan. Dengan cara bagaimana? Berikan hartanya ke amil zakat dan kita menitipkan tolong ini disalurkan ke ini. Nah, dengan biaya operasional dari muzaki tambahan. Nih tolong ini biayanya kamu sampaikan ke si fulan melalui amil zakat. Itu boleh. Ya, tapi kalau kita serahkan harta zakat kita misalnya zakat 5 juta bayar ke amil zakat. Nah, tanpa kita menentukan siapa mustahik yang harus menerima fulan-fulannya, maka amil zakat berhak mengambil 1/8 sebagai bagian dia operasional zakat distribusi itu. Ya, tidak ada biaya lagi yang kita keluarkan. Tapi kalau kita ingin sasarannya kita yang tentukan, nah amil zakat tidak boleh ngambil dari uang zakat itu sebesar maksimal 1/8 tidak boleh ngambil. Tapi dana operasionalnya untuk mengantarkan distribusi zakat itu dibebankan kepada siapa? Muzaki. Begitu ya. Kalau mau pribadi silahkan antar sendiri, nggak masalah. Nah, kita husnuzon, ya husnuzon bahwasanya orang-orang Islam ini yang ternyata mampu sudah membayar zakatnya. Ya, kalaupun belum, ya maka perlu dimasifkan lagi sosialisasi tentang pentingnya berzakat untuk mengangkat ya keadilan ekonomi, keadilan sosial ya untuk membantu perputaran roda ekonomi ini semakin baik. Begitu. Dan yang paling penting adalah zakat. Sebenarnya ada komponen zakat yang kita lupakan, yaitu harta rikas. Harta rikas ini apa? Minyak.
minyak bumi, kita punya tambang emas, kita punya tambang batu bara, kita punya mineral, ya, punya gas alam. Ya, ini ada zakatnya, itu 20%, ya. Khumus 20% zakat harta rikas. Sekarang saya mau tanya, ya, mana perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, ya, swasta ataupun punya negara. Nah, apakah sudah dikeluarkan zakat 20%? Nah, ini yang harus dikejar. Jangan kita hanya mengejar, ya, muzaki-muzaki yang kecil-kecil itu, yang cere-cere ini. Ya, berapa sih dapatnya? Nah, tapi kalau ini, karena Allah sudah karuniakan kepada negara kita, kepada negeri ini, kekayaan yang luar biasa. Ini kalau dizakati 20%, selesailah kemiskinan di negara. Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawaban-jawabannya. Dan kemudian menyambung jawaban yang tadi itu terkait dengan Al-Quran ini, apa korelasi erat antara turunnya Al-Quran dan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga dapat dikatakan bahwasanya Al-Quran ini merupakan suatu hal yang menjadi mukjizat, suatu hal yang luar biasa karena diturunkan di bulan yang sangat istimewa kepada orang yang sangat istimewa pula. Dan bagaimana cara kita untuk memaksimalkan meskipun kita berada di tengah situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, untuk bisa menggapai dan mempertahankan spirit Ramadan ini, spirit Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan ini. Ya, hubungan antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran itu hubungan korelatif, hubungan organik, ya. Tidak ada Lailatul Qadar kalau tidak ada turun Quran. Ya, itu. Karena itulah ayatnya jelas mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang mulia, Lailatul Qadar. Ya, maka kenapa surat Al-Qadar ini adanya setelah surat Al-Alaq? Ya kan? Lihat di mushaf itu urutannya kan surat Al-Alaq dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru setelah itu surat Al-Qadar, inna, seolah-olah Allah mengatakan kami turunkan itu ayat sebelumnya ini yang merupakan rangkaian ayat pertama yang turun kepada Rasulullah, itu turunnya di Lailatul Qadar. Begitu ya. Nah, kalau menyikapi bagaimana Lailatul Qadar di tengah pandemi ini, ya kita sikapi ya dengan tawakal, ya kita sikapi dengan kesabaran, ya, dan memohon kepada Allah agar ya Allah segera mengangkat ini semua. Nah, kita sebagai orang beriman harus melihat ya adanya wabah musibah ini itu bukan sebagai bencana yang merugikan kita, tapi justru kita harus melihatnya sebagai nutrisi, ya, sebagai kebaikan. Ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, di situ ada kebaikan. Kalau kita nggak suka sesuatu, kata Allah, dia ada kebaikannya untuk kamu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu suka sesuatu, biasanya di situ ada sesuatu yang tidak baik ya, untuk kita. Nah, itulah kenapa Allah turunkan musibah ini untuk apa? Menjadi rahmat bagi orang beriman, ya, menggugurkan dosa-dosa, kemudian mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita tentang kelemahan sebagai hamba Allah. Kita memiliki kemampuan yang terbatas dibandingkan kekuasaan Allah. Baru diuji dengan makhluk kecil, ya. COVID ini kita sudah kelimpungan, ya, padahal manusia ini sudah sampai kemana-mana, sombongnya sudah luar biasa, ya, melampaui batas, ya. Akhirnya apa? Sistem ketahanan global ini jebol semuanya, ya, rusak semua, ya. Ketahanan ekonominya jebol, ketahanan medisnya jebol, ketahanan sosialnya jebol juga. Tidak ada yang sanggup, ya, untuk melawan tentara Allah yang satu ini. Maka ini menyadarkan kita. Makanya ini harus kita jadikan pelajaran, ya. Di luar Ramadan kita harus lebih kuat. Setelah Ramadan meskipun masih ada COVID, kita harus kuat, ya. Kita ada Ramadan saja kita kuat. Ya, Ramadan ini mestinya menambah
apa namanya, keimanan kita, menambah kesabaran kita. Ya, insya Allah mukmin yang bertakwa tidak akan takut dengan kondisi apapun. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak takut dan tidak akan bersedih, insya Allah. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Untuk peserta lain mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari perwakilan PCM Turki. Silakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz mewakili PCM Turki. Kebetulan sebenarnya tadi ada Ketua PCM Turki Mas Samsul Hidayat waktu awal-awal, cuman mungkin karena terkendala teknis. Tadi juga 1 jam yang lalu kita baru dapat berita bahwasanya memang Zoom itu tengah lagi down. Jadi kita tiba-tiba tadi harus merubah link, kode, dan password. Jadi mungkin banyak kawan-kawan yang belum bisa join, namun kita sudah rekam. Kami ingin mengucapkan kepada Ustadz Fahmi Salim terima kasih banyak Ustadz mau dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kebajikan dan mempermudah kita agar untuk mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Jazakumullahu khairan. Khairul jaza insyaallah. Syukran keseran Ustaz. Ya, kok. Baik. Mungkin cukup sekian dari kajian pada kali ini, kajian edisi keempat dari kajian daring PCM Turki. Untuk mendapat Lailatul Qadar, hendaklah kita terus berusaha, mohon doa kepada Allah. Dan apabila kita tidak mampu melakukan semua hal-hal yang disunahkan, setidaknya kita jangan meninggalkan semua sunnah yang telah ada dari Nabi. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Salam buat teman-teman semua di sana. Siap Ustaz, kami nantikan saat itu. Ya, insya Allah. Iya. Baik. Mas Sananto, terima kasih Mas Sananto. Sama-sama. Besok kami ngaji lagi.